Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah satu ceramah dari Ustadz Khalifah Sinaga yang katanya adalah mualaf. Mari kita simak videonya. Siapa Paulus ini? Jadi aktor besar dari agama Kristen itu Bapak Ibu, yaitu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya. Dia bukan murid. Tapi Paulus ini mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Ya, seperti babi tadi, ya kan, haram jadi halal, khitan wajib jadi tidak wajib. Mengatakan sembahlah Allah maksudnya, maka disuruh nyembah Yesus, dan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi Bapak Ibu. Makanya puncaknya Bapak Ibu, saya masuk Islam, mulai saya berpikir Pak, saya banyak membanding-bandingkan Pak, karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kenapa di masjid mengajarkan tentang agama Kristen? Bukankah di masjid harusnya mengajarkan tentang Al-Quran, tentang ajaran-ajaran Islam? Tapi kok mengajarkan di masjid mengajar tentang agama Kristen? Dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa Islam itu dibangun atas dasar atau berdiri pada dasar penyerangan teologi yang salah kaprah terhadap kekristenan. Jadi Islam itu memiliki landasan di mana teologi-teologi yang mereka bangun itu adalah teologi yang harus diserang kepada kekristenan dan mungkin juga Yahudi. Nah, dan untuk saudaraku muslim yang kalian selalu berkomentar tentang itu kan hanya segelintir orang atau oknum saja, mungkin kalian perlu mendalami lebih dalam lagi ajaran kalian atau fokuskan diri kalian terhadap Al-Quran supaya kalian tahu apakah memang benar itu hanya segelintir orang, ataukah itu hanya oknum, ataukah memang itu ajaran dari dalam Al-Quran sendiri. Jadi kalian perlu mendalami lagi tentang ajaran kalian. Anehnya lagi di sini, pikiran dari saudara-saudara kita yang muslim itu adalah ketika Islam berkomentar tentang kekristenan, maka itu diluruskan. Artinya bahwa Islam meluruskan kekristenan. Tetapi kalau misalnya Kristen yang berkomentar tentang Islam, ya kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi ketika Kristen mengomentari atau mengkritik tentang Islam. Nah, yang selanjutnya, tuduhan bahwa Paulus lah yang mengubah ajaran Yesus itu sebenarnya tuduhan yang sudah basi, tuduhan yang sudah dijawab. Sebenarnya tuduhan ini adalah bentuk sakit hati dari Islam modern yang berusaha untuk menyerang kekristenan. Dan saya menduga bahwa saya menduga mungkin penyerangan-penyerangan seperti ini, pemikiran bahwa Paulus lah yang mengubah ajaran Yesus itu berasal dari salah satu pendebat muslim yang terkenal, yaitu Ahmad Deedat dan Zakir Naik, muridnya Ahmad Deedat. Tapi anehnya lagi, saudara-saudara kita yang muslim ini menerimanya secara mentah-mentah tanpa mau mencek informasinya dari sumbernya secara langsung. Itu adalah bentuk dari kebodohan. Sehingga pemikiran muslim yang sekarang mengenai Paulus mengubah ajaran Yesus itu menjadi pemikiran yang populer di kalangan muslim modern dalam berdialog, ketika mereka berdialog ataupun mereka monolog, ataupun mereka menggunakan argumentasi itu sebagai argumentasi serangan terhadap kekristenan. Tapi inilah bentuk dari kebodohan saudara muslim. Saya harus mengatakannya dengan jujur, karena dengan kalian menyalahkan Paulus, maka ada satu hal yang harus kalian pahami, bahwa para penafsir terkemuka Islam, para penafsir sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Paulus, dan bahkan dalam tafsiran-tafsiran yang mereka tulis tentang Al-Quran, itu nama Paulus juga terdapat di dalamnya, dan itu sudah dibuktikan. Ya, kalian boleh lihat yang ini. Nah, jadi kalau kalian mau konsisten, maka dengan menyalahkan Paulus, kalian juga
menyalahkan penafsiran yang menuliskan tentang Paulus, atau kalian dengan kata lain, kalian menyalahkan orang-orang Muslim yang terkemuka, yang terdahulu, yang telah menuliskan tentang nama Paulus. Jadi jika kalian mau konsisten, mungkin kalian akan mengatakan, mungkin Muslim akan mengatakan bahwa itu kan hanya di tafsiran, bukan di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada nama Paulus. Iya, memang tidak ada, tapi kan andalan dari Al-Quran itu adalah tafsiran. Karena Al-Quran sendiri tidak memiliki kejelasan informasi. Makanya Al-Quran membutuhkan tafsiran untuk melengkapi dirinya. Jadi apa yang harus kita percayai dari kitab yang katanya dari Allah tetapi informasinya tidak jelas sama sekali dan membutuhkan penafsiran manusia? Apa yang harus kita percayai? Contoh yang paling konkret, contoh yang paling populer adalah Yesus yang Muslim, saudara Muslim yakini sebagai Isa. Al-Quran mengatakan bahwa Isa digantikan saat proses penyaliban. Tapi tidak ada bukti tentang siapa yang disalibkan menggantikan Isa. Dan ini yang dimana Al-Quran membutuhkan penafsiran. Pertanyaan saya bagi Muslim adalah, kalau Al-Quran adalah kitab dari Allah, mengapa begitu banyak informasi yang tidak jelas dan membutuhkan penafsiran untuk mengungkapkan informasi itu? Apakah penafsiran itu bisa mengubah fakta ataukah memberikan informasi? Untuk saudaraku Muslim, saya ingatkan bahwa jangan hanya kalian mau menggugat Alkitab dengan pertanyaan terbodoh kalian, yaitu di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Dan hal-hal yang lain untuk menyerang kekristenan. Tetapi ketika kalian dikritisi, kalian sama seperti seorang bocah yang mau membuli temannya, tapi tidak mau supaya dia dibuli. Supaya bocah itu dibuli. Itu namanya pengecut. Jadi tuduhan Paulus mengubah ajaran Yesus itu adalah tuduhan basi, tuduhan yang sudah lama dijawab dengan pembuktian yang sangat akurat oleh para apologet Kristen. Apalagi tuduhan itu mengenai Paulus mengajarkan untuk menuhankan Yesus. Itu adalah tuduhan yang idiot dari orang idiot. Karena ketuhanan Yesus itu diungkapkan oleh dirinya sendiri dan Paulus hanya melanjutkan pemberitaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk saudara-saudaraku Muslim, supaya jangan kalian dibodohi oleh ustadz-ustadz semacam itu, ustadz-ustadz yang katanya mualaf karena begini dan begini, supaya kalian tidak dibodohi oleh mereka, maka kalian harus mencari tahu sendiri, baca di Alkitab, temukan sumber-sumbernya, berdiskusilah dengan pendeta atau dengan orang-orang Kristen, supaya kalian tahu bahwa pemahaman tentang Islam mengenai kekristenan itu keliru dan sangat-sangat salah. Itu pun kalau kalian ingin mencari kebenarannya. Tetapi kalau kalian hanya mau berdiskusi untuk mencari menang kalah, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Nah, saya akan menunjukkan salah satu dua ayat Alkitab yang dimana Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan ini adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Mari kita lihat dalam Yohanes 8. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 24. "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia," garis bawahi ini, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaan saya bagi saudara Muslim bahwa siapakah Yesus sehingga dia mengatakan bahwa akulah Dia, dan siapakah Dia di dalam ayat ini ketika Yesus mengatakan bahwa akulah Dia? Itu adalah Allah sendiri dan kalian tidak bisa menyangkali hal itu. Ini pembuktian loh. Yohanes 8 ayat 24, dan sekarang kita lihat dalam Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Nah, pertanyaannya, kemuliaan apa yang Yesus miliki di hadirat Bapa sebelum dunia ada? Dan siapa Yesus sebelum dunia ada?
Apakah Yesus sedang mengklaim bahwa dia adalah ciptaan pertama? Ini adalah klaim dari Yesus sendiri tentang siapa dirinya. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Apakah saudara masih mau menuduh bahwa Pauluslah yang mengubah ajaran Yesus sehingga dia menuhankan Yesus? Selanjutnya, Muslim selalu menuduh bahwa Alkitab memiliki ayat-ayat yang kontradiksi. Dan mereka mengutip ayat-ayat Alkitab yang konteksnya itu berbeda, lalu menyimpulkan bahwa itu kontradiksi. Misalnya di Perjanjian Lama babi haram, dan di Perjanjian Baru ya seolah-olah kayak misalnya seolah-olah bahwa babi itu menjadi halal dan babi itu diperbolehkan untuk makan. Lalu menyimpulkan bahwa ini kontradiksi. Ini bukan persoalan kontradiksi Alkitab, tetapi ini persoalan mindset pikiran saudara kita yang Muslim yang dibangun atas dasar iman kepada Al-Quran, lalu dipaksakan untuk harus diterima oleh Kristen dan Alkitab. Jadi, Muslim ingin supaya pemahaman Al-Quran yang ada pada mereka, ketika mereka menilai Alkitab dengan pemahaman Al-Quran, maka mereka harus memaksakan supaya kita menerima hal itu. Jadi untuk saudara Muslim yang masih datang untuk mengkritik Alkitab dengan menggunakan standar Al-Quran, saya sarankan mengurungkan niat itu untuk melakukan hal tersebut sebelum kritikan kalian terhadap Alkitab itu berbalik menghantam isi kepala kalian yang berisikan tentang payung penistaan ketika kalian dikritik kembali. Oke, anggap saja bahwa babi itu haram. Tapi, apakah benar membunuh orang atas nama Tuhan dan agama itu halal? Masuk surga, terima bidadari untuk pemuas hawa nafsu. Babi tidak akan menjadi haram. Babi tidak akan membuat kita menjadi haram, menjadi najis, hanya karena kita memakannya. Tetapi perbuatan kita, perbuatan kalian yang jahat dengan mengatasnamakan Tuhan, itulah yang membuat kalian menjadi najis. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang Muslim adalah babi itu enak, sangat-sangat enak. Yang pertama, Bapak Ibu, saya bandingkan masalah sholat, ya kan? Saya luar biasa sekali melihat ibadah umat Islam itu, yaitu sholat. Tertata sekali. Sebelum kita sholat, hal pertama sekali yang kita lakukan apa, Bapak Ibu? Berwudu, betul? Berwudu artinya bersuci, Pak. Kenapa kita bersuci? Karena kita ingin menjemput Allah, Zat yang Maha Suci. Maka terlebih dahulu kita bersuci. Kita sucikan mata kita, tangan kita. Lalu saya bandingkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen. Mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Mohon maaf, hanya nyanyi-nyanyi doang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kejadian, ini fakta. Saya bukan mengejek, enggak. Karena tidak boleh kita mengejek agama-agama di luar agama Islam, betul. Kita bicara fakta, mohon maaf, ya. Pengalaman saya ini, Pak. Malam harinya, Pak, nuak, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu, Bapak Ibu. Nggak ada berbudu-budu, nggak ada mandi-mandi besar, nggak ada. Nah, sekarang kita akan mengkritik bacaan sholat sesuai dengan ajaran Alkitab dan sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi, untuk saudara Muslim yang menonton video ini supaya duduk tenang dan berpikir dewasa serta konsisten dengan apa yang sudah diucapkan oleh ustadz kalian. Kenapa kita harus mengkritik bacaan sholat dari sudut pandang Alkitab? Karena ustadz ini menilai Kristen dari sudut pandang Al-Quran. Jadi saya hanya menggunakan standar yang sama yang digunakan oleh ustadz ini untuk menilai Al-Quran, tetapi menilainya dari sudut pandang Alkitab. Kita lihat apakah Paulus yang mengubah ajaran Yesus ataukah Muhammad. Dan pembuktiannya akan kita lihat dalam bacaan sholat yang nanti akan kita lihat. Di sini saya ambil isi bacaan sholatnya dalam satu link. Kita akan lihat bersama-sama, lalu kita gunakan standar yang sama. Dalam duduk tasyahud awal, pada bacaan ke-6 sampai duduk tasyahud akhir, itu adalah doa bagi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah pernah Yesus mengajarkan hal itu? Jika kalian mengatakan bahwa kalian beriman kepada Yesus yang kalian yakini sebagai Isa, apakah Yesus pernah mengajarkan hal itu? Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk berdoa bagi Muhammad sebagai suatu formulasi dalam sholat atau doa yang kalian selalu
buat untuk menyembah Allah. Apalagi itu adalah proses di mana kalian sebut sebagai proses menyembah Allah yang maha suci dan maha kudus. Itu sama saja dengan kalian menyekutukan Allah dengan Muhammad. Jadi percuma juga kalian membaca iftitah, bacaan iftitah yang menyatakan bahwa dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan engkau atau musyrik. Karena kalian dalam sholat kalian yang seharusnya menjadi prosesi penyembahan terhadap Allah yang maha suci menurut kalian itu, kalian campur adukan dengan mempersekutukan Allah dengan Muhammad. Inilah bukti bahwa Muhammadlah yang mengubah ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa mintalah di dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Kalian bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, kalian mau membantah hal ini dengan cara apapun, Ustadz kalian sudah membuat Al-Quran menjadi blunder dengan membandingkannya dengan Alkitab. Dan Alkitab menyatakan bahwa Al-Quran salah total, serta Muhammadlah yang mengubah ajaran Yesus. Sehingga, mungkin saat nanti kalian mau berdoa untuk kebahagiaan Muhammad, mintalah dalam nama Yesus Kristus. Namun sayangnya percuma juga kalian meminta kebahagiaan Muhammad dalam nama Yesus Kristus karena Muhammad sendiri sudah meninggal dalam kesesatannya. Dan buktinya adalah Quran surah 69 ayat 44 sampai 46 yang menyatakan cara Muhammad meninggal, cara Muhammad mati dengan pembuluh jantungnya akan dipotong jika dia yang membuat perkataan Allah dan atau Al-Quran. Dan hal itu sudah terbukti dan tergenapi di dalam hadis yang menyatakan bahwa Muhammad merasakan nadinya akan terputus karena racun yang dia makan. Selanjutnya, Ustadz Khalifah mengatakan bahwa pengalamannya yaitu nuak atau minum komar. Saya tidak tahu itu minuman apa, tapi intinya pasti itu beralkohol. Sampai katanya bisa bersinah lalu besoknya ke gereja. Ingat ya, ini pengalaman Ustadz, pengalaman si Ustadz, bukan pengalaman orang lain. Yaitu bahwa sebelum ke gereja, si Ustadz ini pengalamannya malamnya itu biasa nuak atau minum minuman beralkohol, bahkan bisa bersinah. Ingat sekali lagi, ini bukan pengalaman orang Kristen yang diceritakan, tetapi ini adalah pengalamannya. Tapi pengalaman si Ustadz Mu'alaf ini, mungkin pada waktu itu, pada waktu beliau beragama Kristen, mungkin beliau hanya beragama Kristen KTP. Jadi kita tidak heran juga apabila beliau menjadi mualaf. Karena dalam kekristenan, minuman yang memabukkan yang membuatmu hilang kesadaran atau membuatmu hilang kendali itu sangat-sangat dilarang di dalam kekristenan. Apalagi berzina. Jangankan berzina, sudah punya istri, lalu melirik istri yang lain, melirik orang lain, atau ingin poligami atau sampai berpoligami, sampai hal itu terjadi pun, hal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Dan itu adalah haram. Ingat, haram. Pakai huruf besar semua, pakai huruf kapital semua. Jadi kalau pengalaman Ustadz pada saat beliau masih dalam Kristen, dalam agama yang lama itu Kristen, dan melakukan hal yang tadi Ustadz itu katakan sebelum ke gereja, jangan samakan hal itu dengan orang Kristen yang lain. Karena dengan demikian, Ustadz bukan membuat Kristen terlihat buruk, tetapi kita sebagai umat Kristen melihat Ustadz sebagai orang yang belum hidup dalam pertobatan. Karena menjadi Kristen itu adalah menjadi orang yang dibaharui dalam kasih Kristus dan menjauhi segala dosa. Itu adalah bentuk dari kekudusan hidup dalam kekristenan. Selanjutnya, di akhir video ceramahnya, Ustadz ini membandingkan wajah orang Islam dengan orang Kristen. Saya alhamdulillah pertama sekali masuk Islam, namun saya bisa mengislamkan ibu saya dan 4 orang saudara saya, Pak. Setahun saya masuk Islam, saya bisa mengislamkan ibu saya. Kemudian 2 tahun saya masuk Islam, bisa mengislamkan 2 orang saudara saya, dan baru-baru ini saya mengislamkan 2 orang saudara saya lagi. Jadi kami sudah 6 orang yang sudah Islam.
Kalau bapak saya belum mau masuk Islam, tapi saya sering berdialog. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya main logika. Kalau memang agama Kristen yang benar dengan mengimani Yesus sebagai Tuhannya, kami pun orang Islam ikut selamat. Kenapa? Kami juga beriman kepada Yesus, kami juga beriman kepada Nabi Isa, betul. Tapi kalau Islam yang benar dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat, Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul, ya kan? Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman, ya kan? Kalau memang Kristen yang benar, ya kan? Ini logika saja. Dengan mengimani Yesus, kita pun juga ikut selamat. Tapi belum juga dia mau masuk Islam. Keras sekali Pak, orang Batak itu. Sering kali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simple saja. Orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri, bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Jadi wajahnya saja beda, ya kan? Orang Islam itu bersih. Hanya karena ingin membawa ayahnya atau bapaknya masuk ke dalam Islam, beliau mulai membandingkan wajah orang Islam dengan orang Kristen yang katanya orang Islam itu wajahnya bercahaya, bahkan berseri-seri, sedangkan orang Kristen itu wajahnya seram-seram, bahkan beliau mengatakan bahwa jelek. Tidak apa-apa, itu ajaran mereka dan sesuai dengan apa yang beliau kutip juga sih, dengan kutipan yang beliau ucapkan tadi. Tapi tidak jadi masalah buat kami sih orang Kristen, tidak jadi masalah buat saya. Karena ingat saudaraku muslim, kami orang Kristen, seburuk apapun wajah kami, seseram-seram apapun, atau sejelek apapun wajah kami tidak pernah berpikiran untuk membom atau membunuh orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kami, hanya untuk diiming-imingi masuk dalam kerajaan sorga yang penuh dengan bidadari, pemuas hawa nafsu. Kami tidak pernah berpikiran hal seperti itu. Karena kami diajarkan oleh Yesus Kristus untuk mengasihi sesama manusia, bahkan kami diajarkan untuk mengasihi orang yang memusuhi kami. Nah, istilahnya adalah preman berhati Hello Kitty. Makanya kalian tidak pernah mendengar bahwa orang Kristen itu membunuh orang, apalagi membom suatu tempat peribadahan atau mengancam orang lain hanya supaya kami masuk ke dalam surga yang penuh dengan bidadari untuk memuaskan hawa nafsu kami. Kami tidak pernah meyakini hal itu. Kan kami tidak perlu membunuh orang hanya karena orang itu menistakan agama kami. Kami tidak perlu untuk mempermasalahkan hal itu. Mungkin ada dari sebagian orang yang mempermasalahkan hal itu, tetapi sangat dilarangkan untuk sampai membunuh orang hanya karena dia orang lain menistakan agama kami. Sekian dulu video dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di video berikutnya.